Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Qiye. Lakukan. Bertaruh melawan dia. Para siswa di belakang berteriak, ingin melihat pertandingan. Li Qiye hanya tersenyum, begitu pula Du Wenrui yang berdiri di dekatnya. Dekan seperti dia tidak akan mengganggu juniornya tetapi dia tahu bahwa seseorang akan sangat tidak beruntung. Jadi ya atau tidak? Siswa dari daun menatap tajam ke arah Li Qiye, kamu sangat berani sebelumnya. Ayo lakukan. Li Qiye masih berdiri di sana sambil tersenyum, tampak seperti sedang mencoba memainkannya. Dia takut, hanya pandai berpura-pura menjadi keren. Salah satu siswa di belakang mencibir, sangat kesal dengan Li Qiye tadi. Kalian berjumlah lusinan, apa yang perlu ditakutkan terhadap satu orang? Memalukan sekali, teriak yang lain. Kita harus pergi. Qiushi menarik lengan baju Li Qiye lagi. Siswa lain dari pertobatan memperhatikan, penuh kecemasan. Mereka juga ingin pergi. Enyahlah kalau begitu. Siswa dari daun merasa bangga setelah melihat ini, jangan keluar jika kalian berdua tidak berguna dan tertidur. Beberapa tidak lusinan dapat menandingi saya sendiri. Pergi sekarang juga untuk menyelamatkan diri Anda dari rasa malu yang lebih lanjut. Para siswa dari Repentance menatap pemuda ini dengan marah. Sayangnya, disparitas kekuasaan masih melemahkan mereka. Apa? Anda tidak setuju? Kemudian terima taruhannya. Saya akan mengajak kalian semua. Siswa dari daun tidak takut sama sekali dan menjadi lebih agresif, mencapai harga diri mereka. Tidak percaya mereka bahkan tidak berani mencobanya. Berhentilah membuang-buang waktu kami karena kamu tidak akan mendapatkan sampah dari pohon itu. Siswa lain di belakang mendesak. Ya, keluarlah jika kamu tidak ingin bertaruh. Yang lain dengan keras membeo. Baiklah, apa taruhannya? Li Qiye terkekeh karena keheranan Qiushui. Dia akhirnya tumbuh besar. Siswa dari daun tertawa dan melihat ke arah kelompok itu, saya dapat menangani apapun yang ingin Anda pertaruhkan, harta karun, pil, sebutkan saja. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, namun sadarlah, saya bukan pengganggu karena jika saya yang menyebutkan taruhannya terlebih dahulu, Anda semua tidak akan bisa menyamainya. Tentu saja mereka tidak akan bisa memasang taruhan yang sama dengan Anda. Siswa lain mencemooh, semuanya digabungkan tidak akan cocok dengan kelingkingmu. Jadi, keluarkan barang-barang berhargamu dan aku akan mencocokkannya. Siswa dari daun bersinar. Qiushi menahannya beberapa kali pada Li Qiye untuk membayangkan bahwa mereka tidak akan menang. Jadi maksudmu kamu bisa menangani apapun yang aku taruh di atas meja? Li Qiye terkejut. Benar, aku tidak peduli apa taruhanmu, aku bisa mengatasinya. Masalah di sini adalah Anda mungkin tidak akan bisa mengacaukan sesuatu yang berharga. Siswa dari daun dengan bangga berkata. Sempurna, kebetulan ada sedikit perubahan pada diriku. Li Qiye memutar. Karena itu, dia mengambil pedang pertobatan dari punggungnya dan menghunusnya. Energi pedang mengepul dengan cara yang gila ketika dia berkata, nama pedang ini adalah pertobatan dan seharusnya bernilai sesuatu. Oh ya, menurutku progenitor Desolate Sein meninggalkannya. Ayo lihat, beritahu saya berapa nilainya. Memperbaiki. Dia dengan lembut menjentikkan pedangnya dan mengeluarkan raungan drakonik. Energi penutupnya menutupi langit seolah-olah ada 10.000 pedang di atas sana. Pertobatan, harta karun yang menentukan dari akademi itu. Semua orang melihat ke langit. Seorang siswa yang relatif lebih tua mengenali pedang ini. Qiushi dan yang lainnya terkejut melihat Li Qiye buruknya harta karun mereka. Qiushi menarik-narik lengan baju Li Qiye seperti orang gila sekarang. Matanya memohon pada Li Qiye untuk tidak melakukannya. Apakah itu nyata? Pedang yang ditinggalkan nenek moyang. Semua orang memeriksa pedangnya. Lihat energi pedang itu pasti nyata. Seorang siswa yang kuat cukup tertarik untuk mengenali harta karun. Du Wenrui yang diam sepanjang waktu terbatuk untuk menarik perhatian semua orang dan berkata, saya tidak ikut campur dalam urusan junior tetapi untuk pedang ini, saya jamin itu milik nenek moyang menggunakan reputasi saya sebagai dekan pertobatan. Itu juga pedang pribadinya. Karena dekan sendiri yang mencatat reputasinya, semua orang menyadari bahwa pedang ini adalah pedang asli. Pedang pribadi nenek-nenek moyang kita.
Keheranan melanda. Artinya pedang ini adalah harta leluhur yang luar biasa. Dalam sistem apapun, harta karun ini sangatlah berharga. Belum lagi murid atau murid biasa, bahkan mereka yang terkuat dan paling cemerlang pun tidak memenuhi syarat untuk memilikinya. Oleh karena itu, semua orang terkejut melihatnya secara langsung. Beberapa bahkan memiliki keserakahan di mata mereka. Siapapun yang tidak menginginkan harta leluhur, terutama pedang pribadi nenek-nenek moyangnya. Ini seharusnya jauh lebih kuat daripada artefak biasa dengan tingkat yang sama. Aku akan memasang pedang ini, bagaimana denganmu? Li Qiye berkata dengan santai. Dia menjepit pedangnya ke tanah dan perhatian semua orang beralih ke siswa Daun. Siswa ini memerah. Ya, dia adalah anggota luar biasa di akademi bergengsi ini dan klannya juga tidak buruk. Itu bisa dianggap sebagai klan berukuran besar di wilayah mereka. Sayangnya, mereka masih belum bisa mengambil harta leluhur. Bagaimana dia bisa bertarung melawan Li Qiye jika dia tidak bisa menghasilkan item dengan level yang sama? Dia menjadi tercengang. Bahkan dalam mimpinya pun dia tidak menyangka Li Qiye memiliki pedang setingkat ini. Yang terburuk, pria itu bahkan menggunakannya untuk bertaruh. Dia gila melakukan hal seperti ini. Beberapa siswa yang lebih tua menenangkan kepala setelah melihat ini. Tak seorang pun di seluruh sistem yang berani melakukan hal seperti ini. Pikiran mungkin akan mulai berputar jika senior mereka mengetahuinya. QC dan yang lainnya juga pucat. Jika mereka kehilangan harta karun sekolah mereka, mereka selamanya akan dianggap sebagai orang berdosa. Apa yang kamu pertaruhkan? Li Qiye bertanya kepada murid dari Daun. Warna merah di wajah siswa ini menjadi gelap karena dia tidak bisa menjawab. Dia membuka mulutnya tetapi tidak ada kata yang keluar. Dia bisa menjual dirinya sendiri dan tidak akan mampu mengumpulkan sesuatu untuk taruhannya. Saya tidak punya masalah jika Anda tidak bisa mengambil harta leluhur. Li Qiye dengan santai berkata, kamu masih bisa menyuarakan sesuatu yang lain, misalnya, adik perempuan klanmu atau tanah leluhur, warisan apapun juga tidak masalah. Jika satu adik perempuan tidak cukup, buatlah menjadi 100. Jika satu lahan tidak cukup, pertaruhan seluruh klan Anda. Saya akan mengambil apapun yang Anda bisa. Kamu, siswa Daun itu gemetar karena marah, hampir muntah darah. Sepertinya menjual seluruh klanmu masih belum cukup. Li Qiye tertawa dengan kecewa, saya terkesan sebelumnya dengan keberanian dan kesombongan Anda, berpikir bahwa Anda adalah orang yang hebat, sepertinya kamu telah menyia-nyiakan waktuku. Jangan mendorongku terlalu jauh. Siswa itu balas berteriak. Sejak kapan aku tidak masuk akal? Jika Anda tidak yakin, maka pertaruhkan sesuatu yang berharga. Pedangnya ada di sini, menangkan dan itu milikmu. Siswa itu menutup lagi. Inti masalahnya adalah dia tidak dapat menemukan apapun. Ditambah lagi, meskipun dia memiliki harta leluhur, dia tidak akan pernah mengambil risiko ini atau seniornya akan membiarkan dia memilikinya. Hanya orang gila yang berani mempertaruhkan harta leluhurnya. Tidak ada kemenangan melawan orang gila. Seorang siswa menggelengkan kepalanya, memikirkan betapa sulitnya menemukan orang lain yang sama gilanya dengan Li Qiye. Apakah kita melakukan ini atau tidak? Siapa yang melamarnya sekarang? Li Qiye berkata sambil melihat ke arah pria malang itu. Siswa Daun belum pernah berada dalam posisi canggung seperti ini sebelumnya. Dia gemetar karena marah sambil merasa terjebak di kebuntuan. Dialah yang memulai permainan taruhan ini. Pergi sekarang akan lebih ke arah. Kita semua adalah sesama pelajar, tidak perlu bertaruh sebesar itu. Ganti saja. Siswa lain membantu. Ya, buatlah lebih kecil. Orang lain dimudahnya yang dari Daun. Bagaimanapun, sebagian besar dari mereka ingin berteman dengan orang ini. Setiap orang dari akademi itu memiliki bakat hebat atau latar belakang yang kuat dan tentunya masa depan yang cerah. Oleh karena itu, mereka juga ingin membangun hubungan sekarang. Hal ini tidak terjadi pada siswa dari pertobatan. Mereka tidak peduli untuk menyinggung orang-orang kampung ini dan memandang mereka dengan jijik. Daerah itu tidak memiliki klan dan sekte besar. Ditambah lagi, mereka juga merupakan keturunan orang berdosa. Siapa yang ingin bergaul dengan mereka? Rasa superioritas ini merasuki kepadatan. Karena itulah mereka memilih untuk membantu siswa dari Daun saat ini. Kita semua berasal dari sistem yang sama, bersantai satu sama lain, belum lagi apa yang akan dilakukan senior kita terhadap kita setelah melakukan taruhan yang tidak bertanggung jawab.
menjadi lebih kecil. Siswa yang lebih tua lainnya menambahkan, mari kita bertaruh yang lain. Siswa dari daun akhirnya mendapat dukungan yang cukup untuk mengajukan permintaan ini. Qiushi kembali menunjuk ke arah Li Qiye dengan menggelengkan kepalanya, tidak ingin Li Qiye mengambil risiko kerusakan pedang pertobatan. Baik, menurutku kamu tidak bisa memikirkan apapun. Seharusnya sudah mengetahui hal itu sejak awal dilihat dari penampilan luluhmu. Kalau begitu aku akan melepaskanmu. Li Qiye tersenyum dan mengambil kembali kaktusnya. Jangan bertaruh properti kali ini. Siswa dari daun menahan amarahnya dan memikirkan hal lain. Oke, bertaruhlah apapun agar kamu bisa terhindar dari pelanggaran yang sama, kata Li Qiye. Ayo lakukan ini, yang kalah harus mendaki mengelilingi lembah dan menggonggong seperti anjing. Jika kelompok kalian tidak bisa mendapatkan buah sebanyak yang saya bisa, kalian semua harus melakukannya. Bagaimana tentang itu? Mata siswa itu melihat sekeliling, berpikir jernih, sebelum menyatakan. Dan jika kamu kalah? Li Qiye bertanya. Kalau aku kalah, aku akan melakukan hal yang sama, Tapi jangan khawatir, saya tidak akan pernah kalah. Pria itu muncul sebagai jawaban. Dia sangat percaya diri untuk memetik beberapa buah. Kalau lawannya, merupakan keajaiban jika mereka bisa mendapatkan satu atau dua. Li Qiye tersenyum dan memandang teman-temannya. Qiushi melakukan hal yang sama. Semua orang ragu-ragu karena mereka tahu bahwa dengan bakat dan kekuatan mereka, hanya Qiushi yang memiliki kesempatan untuk memetik buah ini. Mereka tidak bisa mengalahkan pria arogan dari daun ini, tidak ada peluang untuk menang. Terlalu takut. Siswa dari daun menyadari keraguan-raguan ini dan mencibir, yah, setidaknya kamu tahu tempatmu dan kekalahan yang akan terjadi. Hanya keturunan dari keturunan dan orang berdosa. Nenek moyangmu tidak pernah diterangi oleh cahaya dan kamu juga ditinggalkan olehnya. Buah suci di sini adalah esensi yang tercipta dari perpaduan antara cahaya dan langit dan bumi. Semakin tinggi kemurniannya, semakin tinggi pula kualitas buahnya. Jadi, bagaimana sesuatu yang semurni buah rambut putih bisa diperoleh oleh Anda dan sejenisnya? Dia menatap kelompok itu dengan membusuk. Hal ini menimbulkan kemarahan kelompok tersebut karena kata-katanya sangat melukai rasa tidak aman mereka. Mereka tidak pernah menganggap dirinya sebagai keturunan orang jahat. Banyak yang berasal dari keluarga biasa. Nenek moyang mereka hanyalah petani dalam taubat. Oleh karena itu, tuduhannya menyulut api di hati mereka. Api ini telah menyala sejak mereka tiba di sini. Siswa lain memperlakukan mereka dengan prasangka yang sama selama ini. Ini adalah pelanggaran terbesar bagi mereka dan rumah mereka. Kita akan melakukannya. Pria baik seperti Zhou Qiushi menggigil dan mengangguk. Iya, siswa lain setuju. Mereka lebih memilih kalah daripada dipandang rendah. Apakah kamu mendengarnya? Kami masuk. Li Qiye tersenyum. Bagus, kalau begitu sudah putus. Semua orang yang mendengarnya, jangan ditarik kembali. Siswa dari daun tertawa. Ya, kami akan menjadi saksi dan tidak akan membiarkan mereka mengingkari. Yang lain buru-buru menimpali. Rentetan penghinaan membuat Qiushi dan yang lainnya marah besar. Sayangnya, mereka menelan kemarahan ini. Haha, giliranmu hampir tiba. Siswa dari daun berkata sambil tersenyum puas, kamu sebaiknya menghargai waktu yang kamu miliki sekarang karena kamu akan segera menggonggong seperti anjing. Li Qiye mengabaikannya sementara rekan-rekannya menggenggam tangan mereka. Mereka harus berusaha keras dan setidaknya mengambil satu buah. Akhirnya giliran mereka setelah beberapa saat. Apakah kalian sudah siap? Pergilah ke sana dan cobalah untuk mendapatkan setidaknya satu. Siswa dari Fajar berteriak. Pergi. Li Qiye tersenyum pada kelompok itu. Kelompok itu bertukar pandang sebelum melompat ke dahan untuk memetik buahnya. Dan kamu, kenapa kamu tidak pergi ke sana? Jangan bilang kamu ingin mundur sekarang. Tapi sudah terlambat. Murid dari daun itu menyorotkan Li Qiye dan berkata dengan dingin. Jangan terburu-buru, aku bisa mengalahkanmu dalam sekejap jadi aku tidak ingin terlalu takut. Li Qiye dengan santai tersenyum. Kita lihat saja nanti. Kalau begitu, kamu bisa pergi pada akhirnya. Ekspresi siswa ini berubah menjadi jelek setelah diperlakukan tidak hormat oleh seseorang yang dianggapnya lebih rendah. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak membalas. Sementara itu, para siswa pertobatan sedang mengetuk buah yang matang. Sayangnya, belum ada satu pun yang jatuh. Melihat, buah suci tingkat tinggi adalah suci.
Keturunan orang berdosa seperti kalian semua tidak memenuhi syarat untuk memilih mereka. Lupakan saja, sampah akan menjadi sampah. Siswa dari daun senang menonton. Tidak mungkin karena mereka terlalu lemah. Keberuntungannya saja tidak cukup. Seorang siswa yang lebih tua dengan lembut menenangkan kepalanya. Semakin banyak waktu berlalu dan kelompok tersebut masih mengalami kesulitan. Mereka sangat cemas dan merasa tidak berdaya. Menyerah saja, kamu tidak memenuhi syarat. Di saat yang sama, siswa daun terus mengejek. Fokuskan hati dan pikiranmu, tetap setia pada daomu. Du Wenrui mulai berbicara. Kata-katanya bergema seperti lonceng di benak mereka. Hati dao mereka terguncang seperti sambaran petir. Sebuah cahaya tiba-tiba menyinari hati dao mereka dalam sepersekian detik ini. Zhou Qiuxi adalah yang paling berbakat di antara grup. Gelombang cahaya langsung mengeluarkan kabut dan kabut di hati daunnya. Siswa lain juga mendapat manfaat, meski lebih lambat dibandingkan dia. Hati dao mereka juga menjadi tidak terlalu kabur. Engah. Zhou Qiuxi akhirnya menjatuhkan buah. Saya dapat satu. Dia menjadi gembira, dan berteriak. Teman-temannya menoleh dan bertanya. Mereka menahan napas dan fokus untuk mencoba. Sementara itu, Zhou Qiuxi terus mencoba buah-buahan di dalamnya. Sayangnya, dia tidak bisa menjatuhkan yang kedua. Engah. Murid-murid berbakat lainnya akhirnya mendapatkannya, sehingga menimbulkan sorak-sorai. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk meminum secangkir teh, siswa ketiga berhasil mencapainya, tidak ada orang lain yang berhasil melakukannya selama ini, bahkan Qiuxi pun tidak. Padahal, mendapatkan 3 buah itu sudah melebihi kemampuannya. Memungkinkan keberhasilan mereka karena motivasi dan bimbingan keadaan Du Wenrui. Du Wenrui sendiri mengira hanya Qiuxi yang bisa mendapatkannya. Dengan demikian, ini merupakan kesuksesan besar dengan 2 siswa lagi yang mampu melakukannya. Hei, waktunya sudah habis. Siswa dari Fajar berteriak. Kelompok itu tidak punya pilihan selain turun dari pohon. Mereka tampak agak malu. Saya pikir kita kalah. Qiuxi diam-diam memberitahu Li Qiye. Siswa lainnya juga tetap diam. Mereka secara mental mempersiapkan diri untuk sesuatu yang lebih berkemah, merangkak di sekitar lembah dan menggonggong seperti anjing. Li Qiye masih tersenyum dan tidak menjawab. Kamu sudah melakukan pekerjaan yang hebat. Pertahankan untuk masa depan yang cerah. Du Wenrui mengangguk setuju. Hanya 3. Saya pasti bisa mendapat 5. Siswa dari daun mencibir. Kalau begitu, lakukanlah. Li Qiye berkata tanpa peduli. Bagaimana kabarmu? Jangan berpikir untuk mundur. Dia menyorotkan Li Qiye. Pergilah dulu, aku akan menunggu sampai kamu selesai. Ini adalah kemenangan yang mudah. Li Qiye tersenyum menanggapinya. Oke, kalau begitu, waktunya sudah mulai sekarang. Ketika habis, Anda akan rugi apakah Anda sudah mencoba atau tidak. Dia mencibir. Jadilah itu. Jadwal waktu berikutnya akan menentukan pemenangnya, kata Li Qiye. Awal, dia melompat ke atas pohon dan mulai mengetuk buah yang sudah matang. Sementara itu, Li Qiye berdiri di sana, sepertinya belum siap untuk memulai. Adik laki-laki, cobalah atau kamu akan kehabisan waktu. Desak Qiuxi dengan lembut. Meskipun mereka tidak berharap akan berhasil, sebuah upaya masih lebih baik daripada tidak melakukan apapun. Jangan terburu-buru, masih banyak waktu tersisa. Biarkan dia pergi dulu, kata Li Qiye. Kelompok itu menyerah dalam membujuk orang ini. Engah, engah, engah. Sementara itu, lawannya mendapatkan banyak buah. Hati kelompok itu tergantung pada seutas benang, apalagi saat buah ketiga jatuh. Kami pasti kalah. Satu-satunya harapan mereka telah padam. Adik laki-laki, cobalah. Seorang siswa meninggikan suara pada Li Qiye. Li Qiye tidak bergerak sedikit pun, masih terlihat acuh tak acuh. Sangat cepat. Kelompok itu menjadi semakin gelisah seiring berjalannya waktu. Mereka siap untuk mendorongnya ke atas pohon pada saat ini. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin mengingkari? Para siswa dari akademi lain bertanya-tanya. Haha, jangan khawatir, semua orang yang melihatnya menerima taruhan. Dia tidak bisa mundur sekarang. Salah satu dari mereka mencibir, lebih dari rela mempermalukan para siswa karena taubat lebih jauh lagi. Engah. Akhirnya siswa dari daun mendapatkan total 5 buah. Dia terus mencoba tetapi tidak bisa mendapatkan yang lain, menyadari bahwa ini adalah batas kemampuannya. Dia melompat turun meskipun waktunya belum habis.
5. Ia tertawa terbahak-bahak sambil memamerkan hasil panennya. Luar biasa, Saudara Dingyu, sepertinya kamu sudah menjadi ascender. Seorang siswa memperhatikannya dan memujinya. Terima kasih, aku baru saja menerobos. Siswa Fajar bernama Zhang Dingyu tersenyum. Kata-katanya menunjukkan kerendahan hati tetapi ekspresi penuh arogansi. Aku tidak percaya, kamu benar-benar jenius. Para siswa di persaudaraan menyanjungnya secara berurutan. Saya menang dengan 5. Dingyu memancarkan dan menatap dengan buruk pada kelompok Yusi. Kelompok itu menjadi pucat setelah melihat 5. Meskipun mereka sudah tahu bahwa mereka akan kalah, kenyataan yang terjadi di hadapan mereka tetap saja menyakitkan. Mereka tidak menyalahkan Li Qiye karena tidak mencoba sama sekali karena hal itu tidak akan mengubah apapun. Bahkan jika Li Qiye entah bagaimana bisa mendapatkan 1 buah, mereka tetap hanya memiliki 4 buah. Lusinan dari mereka hanya mendapat 3 jadi mengapa mereka menyalahkan dia karena tidak mendapatkan 1 kata pun. Apalagi dia bahkan lebih lambat bergabung dengan institusi tersebut. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mempersiapkan diri menghadapi aib yang akan datang. Tenang, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan padahal saya belum memulainya. Li Qiye berkata dengan malu-malu dan menyela keangkuhan Dingyu. Anda, Dingyu tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, kamu bahkan tidak berani mengambilnya ke sana, apalagi mengambil buah-buahan. Oke, masih ada 1 menit lagi, lihat apakah Anda bisa mendapatkannya sekarang karena beruntung. Tapi jangan lupa, keajaiban mendapatkan 1 buah saja masih belum cukup. Mengerti, kata Li Qiye. TikTok, mulai mendaki. Anda kehabisan waktu tetapi menurut saya berjuang tidak ada gunanya. Kalian semua akan segera menggonggong seperti anjing karena itulah takdir kalian. Biarkan semua orang mendengar gonggongan orang-orang malang dari pertobatan. Dingyu tertawa lagi. Tidak perlu mendaki. Li Qiye tersenyum dan menjentikkan jarinya. Engah, engah, engah. Hujan buah tiba-tiba turun setelah jentikan jarinya. Pemandangan ini luar biasa, lusinan buah rambut putih berjatuhan seperti keajaiban. Akibatnya, semua orang menjadi ternganga, termasuk kelompok Yusi. Mereka merasa ini hanyalah mimpi. Bagaimana buah-buahan ini bisa turun seperti ini? Para penonton membeku sementara Li Qiye membungkus lengan bajunya dan mengumpulkan semua buah sambil tersenyum. Cukup untuk semua orang. Karena itu, dia melemparkan buah-buahan itu dengan sempurna, memberikan masing-masing buah kepada rekan-rekannya. Para siswa dari Repentance tidak dapat mempercayainya meskipun memegang buah di tangan mereka. Lupakan saja, aku akan berbelas kasih dan meninggalkan sebagian untuk sisanya. Li Qiye melirik ke arah pohon itu dan menyatakan. Tidak ada yang bergerak 1 inci pun, masih mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Hujan buah-buahan tampak seperti legenda yang tidak nyata. Hal seperti ini seharusnya hanya terjadi dalam mimpi. Tentu saja, si pemimpi akan tersentak sadar karena terlalu bersemangat. Meski begitu, ini adalah kenyataan, bukan ilusi. Jepit aku secepatnya. Seorang siswa bertanya kepada temannya di persahabatan. Sensasi menyakitkan itu membuatnya sadar bahwa dia memang sudah bangun. Kejutan yang sama melanda semua orang dengan rasa tidak percaya. Bagaimana dia bisa mendapatkan begitu banyak buah sekaligus? Bahkan kaisar sejati pun tidak bisa meniru prestasi ini. Zhou Qiushi dan yang lainnya dapat merasakan buah nyata di telapak tangan mereka, memberi tahu mereka bahwa ini benar-benar terjadi. Zhang Tingyu berdiri di sana dengan mulut terbuka cukup lebar untuk menampung sebutir telur bebek. Rahangnya hampir jatuh ke tanah. Ini tidak mungkin, gumamnya, tidak mampu menerima kenyataan yang tak terbantahkan. Sayangnya memang demikian. Li Qiye tersenyum dan berkata sambil menggigit buah rambut putih. Dia segera mengharapkannya dan membuang sisa hidupnya juga. Itu menghilang kembali ke bumi. Sangat sulit untuk makan, hanya diperuntukkan bagi pedagang kaki 5. Li Qiye tersenyum, memperlakukan buah besar itu seolah-olah menjijikkan. Tindakannya yang keterlaluan dan boros ini membuat beberapa siswa ingin mencekiknya hingga terbunuh. Mereka menatap buah yang menghilang dan merasakan sakit yang mendalam. Beberapa dari mereka tidak dapat memperoleh 1 pun sama sekali. Buah peringkat ke-5, dan jenis terbaik di antara mereka belum lagi siswa biasa, bahkan siswa dari 4 akademi besar menganggap mereka berharga. Hanya sedikit sekali di silsilah abadi yang mampu memperlakukannya seperti buah biasa dan mengkonsumsinya hanya untuk kesenangan belaka.
Biasanya, buah rambut putih akan dipandang sebagai buah abadi. Orang-orang akan meluangkan waktu untuk menikmati satu saja. Kamu seharusnya memberikannya padaku. Saya tidak setuju jika Anda sudah mengambil gigitan pertama. Seorang siswa berteriak kesakitan dan merasa marah. Hanya Duen Rei yang tetap tenang, berpikir bahwa ini memang sudah diduga. Kamu telah kalah. Li Qiye mengalihkan pandangannya ke arah Zhang Dingyu. Tidak mungkin. Dingyu menjadi cetak sambil terhuyung mundur. Dia mengira 5 buah sudah cukup, tetapi dia akhirnya kalah dengan cara yang mengerikan. Pembalikan yang tiba-tiba itu membuatnya lengah. Tidak ada yang mustahil dalam hal ini. Rugi jadi mulai-mulai mengelilingi lembah sambil menggonggong. Li Qiye berkata datar. Dingyu terus mundur. Semua orang bisa melihat wajahnya memerah. Melakukan hal itu di depan umum tidak dapat diterima, tidak mungkin dia bisa tetap menjadi manusia setelah menderita pelanggaran seperti itu. Awalnya dia membuat pengaturan ini karena dia yakin akan menang. Dia membayangkan puluhan siswa dari pertobatan berjanji dan menggonggong. Itu akan menjadi pemandangan yang luar biasa, cukup untuk memuaskan Egoni dan membuatnya terasa luar biasa. Sayangnya, yang kalah akhirnya adalah dia. Dia tidak tahu harus berbuat apa saat ini. Dia secara alami tidak akan memulai. Lelucon yang luar biasa. Bagaimana bisa seorang siswa dari daun melakukan hal seperti itu? Ini adalah konsekuensi dari bertaruh dan kalah. Mulailah memulai, semua orang menunggu untuk mendengar Anda menggonggong. Li Qiye menambahkan, Anda, pemuda memandang merah gemetar karena marah. Dia akhirnya berteriak, kamu pasti curang, ada yang salah dengan ini. Curang. Sepertinya olah hal seperti itu mungkin terjadi. Li Qiye tersenyum, jika Anda tahu cara melakukannya, beritahu saya mendengarkan. Kerumunan saling bertukar pandang. Li Qiye mampu menjatuhkan puluhan buah hanya dengan jentikan jari. Ini sungguh sulit dipercaya tetapi mereka melihatnya dengan mata kepala sendiri. Li Qiye tidak punya cara untuk menipu sistem. Ditambah lagi, banyak ahli dan master yang hadir. Mereka seharusnya bisa mengetahui apakah dia melakukan sesuatu secara rahasia. Tidak ada mantra sihir yang bisa melakukan itu. Satu-satunya hal yang dapat kami kaitkan dengan hal itu adalah keberuntungan. Seorang siswa dari Akademi Besar menyatakan. Lagi pula, banyak orang telah mencoba berbagai cara untuk mendapatkan buah-buahan ini tanpa perlu khawatir. Bahkan hukum nenek moyang pun tidak ada gunanya. Tanah ini telah diberikan oleh kekuatan cahaya Desolate Sein, tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan lebih besar darinya dalam sistem. Jangan mempermalukan diri sendiri lebih jauh dengan menarik kembali kata-katamu. Li Qiye menampilkan pemuda itu. Semua mata tertuju pada Dingyu sekarang. Kemenangan Li Qiye sangat jelas, tidak ada cara bagi Dingyu untuk mengingkari taruhannya. Kalian orang-orang dari pertobatan siap melakukan apa saja untuk menang. Nenek moyangmu adalah penjahat-penjahat dan pendosa yang telah melakukan perbuatan keji. Aku yakin kalian telah menyiapkan sesuatu yang jahat sebelumnya untuk menipu. Semua orang di sini, beberapa meremehkan mereka sekarang. Meskipun beberapa siswa di sini benar-benar meremehkan pertobatan, tindakan Dingyu yang tidak jujur dan tidak tahu malu tidak memberikan manfaat apapun padanya. Ledakan. Dia tidak bisa menyelesaikannya sebelum terinjak ke tanah. Kamu berani memukulku. Dingyu berteriak. Penyerangnya sebenarnya adalah Duen Rui, bukan Li Qiye. Retakan. Wen Rui mengangkat kakinya dan menginjak punggung pemuda itu. Ah! Dingyu menjerit kesakitan karena tulangnya patah. Anak muda, senior seperti saya tidak mencampuri urusan generasi muda. Anda semua dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Namun, bermain kotor dan menuduh lembaga pertobatan salah. Itu tidak dapat diterima jadi saya, dekan pertobatan, tidak punya pilihan selain turun tangan untuk murid-murid saya. Wen Rui berkata datar. Wen Rui tampaknya tidak kuat sehingga hanya sedikit siswa di luar yang menghormatinya. Meskipun demikian, dia tetaplah seorang dekan yang diakui oleh keempat akademi besar. Dengan demikian, status dan kedudukan adalah yang sebenarnya. Saat ini, Dingyu gagal memenuhi janjinya sehingga tidak ada masalah bagi dekan untuk turun tangan. Ini tidak bisa dianggap sebagai senior yang mengintimidasi juniornya. Tak seorang pun di antara kepadatan itu yang mempermasalahkan hal ini. Kamu berani memukulku. Saya seorang pelajar di Daun. Akademi kami tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Dingyu berteriak lagi. Fajar ditimurkan. Baiklah,
Saya akan meluangkan waktu untuk mengunjungi saudara Cheng Wen nanti dan menanyakan bagaimana dia mengajar murid-muridnya, bahwa salah satu dari mereka mengingkari kata-kata mereka. Saya harap bukan itu yang mereka ajarkan kepada Anda di sana. Du Wenrui tertawa kecil bukannya menunjukkan rasa takut. Bodoh. Para siswa yang lebih tua menyinari Zhang Dingyu, terutama siswa dari Daun. Meskipun Repentance Institution memiliki reputasi buruk, sejarahnya setara dengan 4 akademi besar. Apalagi pendirinya adalah nenek moyangnya sendiri. Itu tidak setingkat dengan akademi yang didirikan oleh dewa sejati yang kuat atau keturunan masa depan. Yang terakhir ini sama sekali tidak berarti. Lembaga pertobatan adalah lembaga yang menunjukkan meskipun reputasinya buruk sebagai penjara bagi keturunan orang-orang berdosa. Patung dan sejarahnya diakui oleh 4 akademi besar. Yang jelas, Dekan Du Wenrui berdiri sejajar dengan 4 dekan lainnya. Lingkungannya mungkin tidak bagus dan sikap ramahnya tidak cocok. Misalnya, saudara Cheng Wen adalah dekan Fajar. Keduanya setara. Di sisi lain, para dekan dari akademi yang lebih kecil dan tidak dikenal tidak memenuhi syarat untuk minum teh bersama, saudara Cheng Wen. Pada akhirnya, tidak peduli betapa cemerlangnya Zhang Dingyu, dia tetaplah seorang pelajar. Sebaliknya, tidak peduli seberapa biasa-biasa saja Du Wenrui, dia tetaplah seorang dekan. Kaisar sejati Holy Frost memiliki kekuasaan dan status tetapi sebagai seorang pelajar, dia masih dengan hormat memanggil Du Wenrui sebagai dekan. Sekarang, Zhang Dingyu mencoba mengancamnya dengan daun. Itu sungguh konyol, setidaknya, di mata penonton. Jika Du Wenrui menulis keluhan kepada dekan Fajar, Dingyu mungkin akan dikeluarkan dari Fajar. Saya tidak akan menyalahgunakan senioritas saya. Anda memiliki 2 pilihan saat ini. 1. Dengan patuh memainkan akhir taruhan Anda. 2. Saya akan mencapai Anda hingga babak belur. Jangan khawatir tentang daun juga, kami akan mencoba yang terbaik untuk memberikan jawaban mereka. Wenrui tersenyum. Jangan tertipu dengan sikap ramahnya. Pria ini brutal bila diperlukan. Semua orang menatap Dingyu, mengetahui bahwa dekan ini dapat membunuh tanpa menghadapi konsekuensi apapun. Dingyu yang pertama-tama, bersalah, tidak apa-apa bagi dekan pertobatan untuk membela murid-muridnya yang dirugikan dalam situasi ini. Ekspresi Dingyu terus berubah warna saat dia akhirnya memahami situasi gawatnya, tidak mungkin dia menuduh lembaga pertobatan melakukan kondisi sekarang. Baiklah. Aku akan mulai memuat. Dia memuat gigi dan berkata dengan seringai jelek. Dia tidak punya pilihan lain atau sebaliknya, dekan ini akan benar-benar mencapainya sampai mati. Itu berarti mati tanpa alasan. Itu lebih baik, sekarang kamu lebih terlihat seperti murid Daun. Wenrui melepaskan dan kakinya tersenyum. Dingyu tidak bisa menahannya bahkan sebelum mulai memanjat. Sayangnya, dia akhirnya mendaki mengelilingi lembah dan menggonggong beberapa kali. Setelah selesai, dia mulai pergi dengan tergesa-gesa, tidak menginginkan apapun selain menemukan lubang dan melompat ke dalam agar tidak ada siapapun yang melihat pun di sini. Kita belum selesai. Yang cukup mengherankan, dia tidak lupa menatap tajam ke arah Li Qiye dan meninggalkan pesan perpisahan. Beberapa orang kepala tidak mengharapkan hasil seperti ini untuk Zhang Dingyu. Ayo pergi. Wenrui tersenyum dan memberi tahu murid-muridnya. Zhou Qiuxi dan yang lainnya dibekukan hampir sepanjang waktu. Mereka tidak berharap untuk menang tetapi yang paling mengejutkan adalah mereka semua memiliki setidaknya 1 buah rambut putih saat ini. Zhou Qiuxi dan 2 orang lainnya yang mendapat 1 masing-masing mendapat 2 buah. Mereka merasa ini adalah hadiah tak terduga dari surga. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Wenrui membangunkan mereka dari pingsannya, kultivasi Anda saat ini tidak cocok untuk mengonsumsi buah ini. Tunggu sampai Anda lebih kuat lalu perbaiki secara perlahan. Keuntungan Anda akan lebih besar pada saat itu. Kelompok itu segera mengangguk sebelum mengalihkan pandangan mereka ke arah Li Qiye dan menjadi bingung. Dia tampak diselimuti kabut, mustahil untuk dipahami. Du Wenrui memperhatikan hal ini dan menjadi sangat terhibur. Kelompok tersebut terus menuju lebih jauh ke dalam kebun dan melihat buah-buahan yang lebih baik di sepanjang jalan, peringkat ke-6 dan peringkat ke-7. Para siswa tidak memiliki kesempatan tetapi tetap mencobanya. Li Qiye tidak melakukan apapun selama perjalanan ini. Wenrui kadang-kadang mengajar mereka 1 atau 2 hal, bukan hukum prestasi tetapi hanya bagaimana menenangkan pikiran dan menstabilkan hati mereka.
Ini bermanfaat dengan caranya sendiri. Akhirnya, salah satu dari mereka benar-benar berhasil merobohkan buah jade jujube peringkat 6. Seluruh kelompok merayakan perolehan tak terduga ini. Saat mereka menggali lebih jauh ke daerah tersebut, medannya menjadi berbahaya dan sulit dinavigasi. Mereka melihat satu arus tertentu yang buru-buru dihindari oleh siswa yang masuk. Pekikan. Tiba-tiba, seekor burung raksasa mendarat dari langit dan menghalangi jalan mereka. Itu adalah seekor singa elang dengan api yang melilit ekornya, jelas merupakan spesies istimewa yang seharusnya berharga. Penunggangnya mengenakan baju besi lengkap, senjata pilihannya adalah pedang. Petir menyambar di matanya. Gemuruh. Selusi binatang buas turun dari bukit di atas dan mengelilingi mereka sebelum mereka sempat bereaksi. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran, tipe banteng, harimau, macan kumbang, ular gajah. Semuanya adalah hibrid atau bagian dari ras khusus. Mereka memancarkan aura yang kuat seperti gelombang yang bergelombang. Mereka menyoroti kelompok itu, menyebabkan anak-anak muda merinding. Kakak senior Wu, itu mereka. Seorang siswa melompat dari seekor binatang dan berteriak. Siapa lagi selain Zhang Dingyu? Dia kembali dengan bantuan bala bantuan dalam waktu singkat. Apa yang terjadi? Beberapa siswa lewat dan melihat itu. Mereka melihat sekeliling dan melihat binatang-binatang itu dan menjadi terkejut. Itu adalah anggota dari Divine Beast Legion. Oh, Legiun di bawah permaisuri naga Valet. Seorang siswa muda pernah mendengar judul ini sebelumnya. Itu benar. Seorang siswa yang lebih tua mengangguk dengan ekspresi serius. Setelah mendengar bahwa itu adalah pertandingan Legiun, para penonton menahan napas dan bersembunyi di balik batu besar untuk memata-matai. Jadi para siswa pertobatan telah menyinggung hal ini. Seorang siswa bertanya, "Tidak, ini Zhang Dingyu. Dia adalah saudara angkat dengan kawan Wu itu. Kudengar dia kalah taruhan sebelumnya karena harga dirinya. Itu sebabnya dia ada di sini dengan bantuan untuk menghilangkan rasa malunya." Siswa yang lebih tua tahu segalanya tentang masalah ini. Seorang siswa melompat dari singa elang. Dia adalah saudara angkat Zhang Dingyu, anggota Legiun Binatang Suci. Apa? Du Wenrui melirik para pendatang baru. Din, maaf sudah mengganggumu. Kakakku, Zhang Dingyu, kalah dari murid-muridmu jadi dia pantas menerima hukuman. Kami tidak bisa mengatakan apa-apa mengenai hal itu. Wu mendekat dan membungkuk ke arah Wenrui dengan hormat. Jadi kenapa kamu di sini? Wenrui dengan tenang bertanya. Tapi, Dingyu memberitahuku bahwa lembaga pertobatan penuh dengan naga tersembunyi dan harimau yang sedang berjongkok. Mata Wu terkejut pada Li Qiye saat berbicara. Wu menatap Li Qiye atau lebih tepatnya, dia sedang fokus pada pedang di punggung Li Qiye. Li Qiye hanya tersenyum dan tidak memposting hal invasif ini. Pertobatan hanyalah sebuah sekolah kecil yang tidak memiliki naga tersembunyi untuk dibicarakan. Apa yang terjadi baru-baru ini hanyalah sebuah keberuntungan. Wenrui juga tersenyum. Din, bolehkah aku menguji diriku sendiri? Wu menangkap alur pembicaraan, masih percaya diri meski telah berbicara dengan dekan. Sepertinya dia akan melawan Li Qiye tanpa mempedulikan pendapat Wenrui. Kamu benar-benar ingin berdebat dengan siswa Li? Wenrui tersenyum. Iya, tolong beri aku izin. Kata-katanya penuh hormat tetapi hal yang sama tidak berlaku untuk sikapnya. Semua orang bisa melihat bahwa dia sebenarnya tidak peduli untuk mendapatkan izin dari Wenrui. Hal ini disebabkan oleh kekuatan legiunnya, tidak banyak dari silsilah abadi yang berani memandang rendah legiun binatang ilahi. Grup ini dimulai oleh Violet Dragon Empress, murid Dawn. Namun, dia memiliki status menakutkan lainnya, penguasa istana naga sejati. Sekte ini dikabarkan menjadi satu-satunya kekuatan kontemporer yang memiliki binatang dewa sejati. Dalam sejarah, banyak orang dan sekte mengaku memiliki garis keturunan dewa ini. Seringkali, mereka hanya memiliki keturunan palsu atau palsu. Paling-paling, itu adalah garis keturunan tipis dari keturunan binatang dewa. Namun hal ini tidak terjadi pada naga sejati. Sistem ini memiliki hal yang nyata. Faktanya, rumor mengatakan bahwa nenek moyang mereka adalah nenek moyang naga. Ini adalah garis keturunan yang luar biasa. Oleh karena itu, sistem khusus ini bergengsi dan kuat. Permaisuri Naga Valet sendiri memiliki banyak kekuatan sebagai yang abadi. Pasukannya, Divine Beast, memiliki banyak tuan muda dan ahli dengan garis keturunan dewa. Legiun ini berpengaruh di seluruh dunia, tidak hanya di Akademi Cahaya.
Uke bukanlah anggota yang luar biasa dari legiun ini. Namun, ia memiliki keterampilan sosial yang baik dan memiliki banyak saudara laki-laki. Itu sebabnya ketika Zhang Dingyu meminta bantuannya, dia segera membawa penghuni binatang ke sini tanpa ragu-ragu. Wenrui tidak keberatan dengan nada agresif tersebut dan menoleh ke arah Li Qiye lalu berkata, aku khawatir itu tidak baik, bilahnya tidak memiliki mata sehingga seseorang bisa terluka. Itu akan merusak hubungan akademi kita. Dekan, tolong jangan khawatir. Uke mencibir, ini adalah masalah pribadi dan tidak ada hubungannya dengan akademi, bahkan jika akibatnya adalah kematian. Masih tidak bagus. Wenrui menghibur dan terus mengoceh, perdamaian adalah yang terbaik, semuanya bisa dinegosiasikan. Tolong izinkan kami. Uke memotongnya, kamu tidak akan berpikir keras terhadap saudaraku saat itu jika kamu benar-benar mempercayai hal itu. Sekarang sudah terlambat untuk mencoba melindungi siswa Anda. Mereka harus menjawabnya sendiri atau kita tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia tidak lagi menatap Wenrui dan mengungkapkan agenda sebenarnya. Dia memiliki kepercayaan diri yang mutlak berkat anggota partainya. Jika Du Wenrui dengan paksa turun tangan, para anggota ini akan terhenti. Terlebih lagi, jika mereka tidak ragu-ragu karena statusnya, mereka mungkin akan diberi pelajaran juga. Uke dan yang lainnya berbeda dari Zhang Dingyu. Yang terakhir adalah murid Akademi Cahaya saat mereka berasal dari sistem lain. Ditambah lagi, mereka juga memiliki latar belakang yang kuat. Bergabung dengan Akademi Cahaya hanyalah salah satu jenis pelatihan bagi mereka sehingga mereka tidak peduli jika dikeluarkan. Din, biarkan masalah ini terselesaikan. Seseorang harus bertanggung jawab atas hal ini. Kami tidak dalam posisi untuk menyusahkan seseorang dengan status hebat sepertimu, tapi dia harus memberi kami jawaban. Anggota legiun lainnya berbicara. Yah, tidak masuk akal untuk menuntut jawaban. Dingyu kalah taruhan dan pantas menerima hukumannya. Wenrui menggerakkan tangannya. Menggunakan seni licik untuk menjatuhkan buahnya bukanlah kemenangan. Jelas ada keadaan di dalamnya, itu sebabnya saya di sini untuk mendapatkan keadilan kembali bagi saudara saya. Uke terbenam. Banyak mata yang memperhatikan, tidak ada satupun yang melihat apapun, Wenrui mengotori kepalanya. Din, ayo berhenti membuang-buang kata. Kami tidak peduli dengan izin Anda dan akan menangkap siswa Anda untuk mengungkapkan kebenaran. Anda tidak bisa melindungi mereka selamanya. Uke kehilangan kesabarannya. Kali ini lembaga pertobatan mencakup sarang lebah. Seorang penonton yang tersembunyi berkumpul. Saya mendengar legiun khusus ini fokus pada persahabatan dan kepahlawanan, sehingga menghasilkan solidaritas yang kuat. Mengotak-atik satu sama saja dengan menjelajahi seluruh legiun. Mereka cukup terkenal di sistem kami saat ini karena hal ini. Seorang siswa yang lebih tua mengungkapkan. Kalau begitu, semuanya sudah berakhir, itulah yang mereka dapat karena memprovokasi. Siswa lain menyombongkan diri atas penderitaan orang lain. Du Wenrui memasang ekspresi tidak berdaya dan berkata, baiklah, izinkan saya bertanya kepada siswa Li. Mahasiswa Li, apa pendapatmu tentang ini? Maukah kamu menerima tantangan mereka dan berdebat sebentar dengan mereka? Dia bertanya pada Li Qiye. Musuh berdiri di depan gerbang jadi apa lagi yang bisa kulakukan? Pastinya tidak berubah menjadi kura-kura tenggelam. Li Qiye mendengus. Mahasiswa Li, tidak selalu demikian. Ambil satu langkah mundur dan sadari betapa besarnya langit dan bumi. Jika Anda benar-benar bukan tandingan siswa Uke, maka Anda dapat meminta maaf dan membayar kerugiannya. Misalnya, berikan mereka pedang pertobatan. Wenrui terbatuk dan berkata, Dekan, para siswa pertobatan terkejut. Pedang ini adalah harta karun akademi mereka. Para anggota legiun termasuk Uke memiliki kilatan keserakahan di mata mereka saat mereka menatap pedang itu. Meskipun mereka mengaku berada di sini demi keadilan, mereka sebenarnya ada di sini untuk pedang ini. Dingyu membujuk mereka dengan mengangkat pedang ketika dia meminta bantuan. Bayangkan saja, harta leluhur yang dimiliki oleh siswa biasa. Bagaimana para ahli seperti mereka bisa berdiam diri? Serahkan pertobatan dan kami akan santai dan mengampunimu. Dingyu berteriak. Pertobatan. Li Qiye memegang pedangnya dan tampak tak berdaya, saya tidak bisa melakukan itu adalah pedang nenek moyang yang dapat membunuh kejahatan dan menjunjung kebenaran, sebuah harta karun tertinggi. Bagaimana saya bisa memberikannya? Yah, hidup adalah hal yang paling penting.
Wenrui tampak rentan juga, adalah layak untuk menukar pedang demi nyawamu. Pedangmu jadi aku tidak bisa ikut campur, berpikirlah baik-baik. Oleh karena itu, dia menyuruh Kyushi dan siswa lainnya untuk mundur lebih jauh. Dia tampak puas hanya dengan menonton. Para siswa menjadi cemas. Zhou Kyushi buru-buru berkata dengan suara rendah, Din, kita tidak bisa meninggalkan saudara muda Li seperti ini. Wenrui tersenyum dan kecewa, memberi isyarat agar mereka tenang. Kamu harus mendengarkan dekanmu. Serahkan sekarang pedangnya, ini satu-satunya kesempatanmu. Wuke berkata dan terkejut sendiri. Dia adalah seorang pendekar pedang dan pedang saat ini tidak terlalu buruk. Tentu saja, itu adalah omong kosong dibandingkan dengan pedang nenek moyang. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan yang terakhir untuk dirinya sendiri jika diberi kesempatan saat ini? Sepertinya kalian semua menginginkan pedangku. Li Qiye tersenyum dan terkejut. Wuke dan yang lainnya merasa mereka terlalu mencolok. Ini tidak pantas untuk status mereka. Melakukan hal ini dengan cara yang salah dapat merusak reputasi mereka jika tersiar kabar. Kami di sini hanya untuk keadilan. Wuke terbatuk dan berkata, kamu curang pada taruhan sebelumnya dan merusak reputasi saudara kita dan juga akademi. Itu sebabnya kami di sini untuk meluruskannya. Wuke berbicara seolah-olah kelompoknya berpihak pada keadilan. Mereka telah mengepung Li Qiye sehingga dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia adalah seekor ikan di talenan saat ini. Sudah waktunya bagi mereka untuk menggunakan kata-kata untuk mengubah keadaan, mengubah mereka menjadi pahlawan, bukan bandit. Lucu sekali bahwa tidak ada orang lain di sana yang melihat keberadaan kondisi tersebut. Li Qiye mendengus. Itu dari sudut pandang sepihak, saya yakin Anda melakukan sesuatu untuk menutupi pandangan mereka, tidak ada yang bisa menjatuhkan lusinan buah pada saat yang sama, bahkan kaisar sejati pun tidak, apalagi Anda. Dia menatap Li Qiye dengan menghina, jelas menunjukkan bahwa Li Qiye tidak cukup kuat untuk melakukan hal itu. Benar, tipu daya memang terjadi. Saya paling benci penipu, jadi kita akan menyelesaikan masalah ini. Daun dan Divine Beast Legion juga tidak akan membiarkan ini berlalu. Zhang Dingyu menimpali, menyatakan dukungannya yang kuat. Dia tahu dia tidak akan bisa mendapatkan pedang itu membalas tetapi balas dendam saja tidak masalah. Tidak perlu mencari alasan setelah kalah, kata Li Qiye. Itu bukan terserah kamu. Wuke berkata dengan dingin, tikus itu harus keluar untuk memberikan jawaban yang masuk akal. Kalau begitu, apa yang ingin kamu lakukan? Li Qiye tersenyum. Kelompok Wuke bertukar pandang, berpikir bahwa orang ini sedang mengikuti permainan mereka. Karena semua orang di sini adalah siswa Akademi Cahaya, kami akan memberikan jalan keluar daripada memberikan hukuman yang terlalu kejam. Wuke merengut dan berkata, aku mendengarkan. Senyuman Li Qiye lebih menjadi lebar. Mereka yang mengenal Li Qiye akan mengetahui bahwa kematian akan Dodela setelah melihat senyumannya ini, bukan hanya satu tapi banyak korban. Pertama, kamu harus selingkuh. Kedua, minta maaf kepada saudara Dingyu. Wuke lalu melirik ke arah Dingyu. Buat dia mendaki 10 kali dan menggonggong. Dingyu berteriak dengan kebencian di matanya. Ekspresinya menjadi berubah, seringai jahat setelah mendapatkan kepuasan atas balasannya. Zhou Kyushi dan teman-temannya menjadi sangat marah. Mereka akan menghancurkan mulut Dingyu jika cukup kuat. Wuke berkata, baiklah, jangan melangkah sejauh itu, kita semua adalah tuan-tuan, bukan? Saya mengusulkan agar Anda hanya perlu berlutut dan menundukkan kepala untuk menerima kesalahan Anda terhadap saudara Dingyu. Saran ini tidak ada toleransi dengan belas kasihan atau kebaikan. Wuke hanya tidak ingin memaksa Li Qiye terlalu jauh dan merturak rencananya. Ada lagi selain ini, kata Li Qiye. Hal ketiga adalah, Wuke berhenti sejenak dan menatap pertobatan, Anda harus tahu bahwa memaksa saudara Dingyu menggonggong di depan umum sangatlah berlebihan, merusak reputasi pribadinya dan reputasi Daun. Itu sebabnya diperlukan perbaikan. Kami bukannya tidak masuk akal dan tidak akan memaksa Anda untuk mempermalukan diri sendiri di depan umum, melakukannya di sini saja sudah cukup. Perbani ini akan menyembuhkan kerusakan yang telah terjadi. Wuke berperan sebagai pria dengan baik dan melanjutkan. Apa yang kamu inginkan? Li Qiye bertanya. Pedang pertobatan. Dingyu berteriak, silakan dan kami akan menghindarkanmu dari kematian yang buruk. Seperti yang Anda lihat, korban meminta pedang.
Kami tidak berani melampaui batas kami dan akan mendengarkan dia. Pedang itu kalau begitu. Wu Ke terbatuk dan berkata. Akhirnya tumpah setelah setengah hari omong kosong. Anda di sini hanya TUK-UK pedang, bukan karena apa yang disebut curang dan menegakkan keadilan. Harta leluhur mengalahkan segalanya, akui saja bahwa Anda telah tergoda. Li Qiye tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan menambahkan, Akademi Cahaya kehilangan muka karena menerima siswa seperti Anda. Pastikan untuk berhenti menyebut diri Anda pelajar dari tempat ini saat Anda berada di luar. Tapi setidaknya, Desolate Saint tidak memiliki keturunan yang tidak jujur seperti kalian semua. Jadi, kamu menginginkan ini dengan cara yang sulit. Wu Ke menjadi dingin setelah melihat Li Qiye tidak mau mengaku. Menurutku, kalian semua harus berlutut dan meminta maaf sekarang. Aku mungkin akan berbelas kasih dan mengampuni kalian semua, jika tidak. Li Qiye berkontribusi saat berbicara. Bodoh. Zhang Dingyu berteriak, apakah kamu tahu gelanan siapa kamu berbicara? Saudara Wu Ke adalah anggota Divine Beast Legion di bawah Violet Dragon Empress. Mereka telah melintasi 9 cakrawala, jadilah cerdas dan serahkan pedang atau kamu akan mengetahui nasib yang lebih buruk daripada kematian. Belum pernah mendengar tentang mereka. Li Qiye menggelengkan kepalanya, ayo, minta maaf sekarang karena mengandalkan permaisuri dan legionmu tidak ada gunanya. Saya akan membunuh mereka sampai orang terakhir jika mereka berani memprovokasi saya. Apakah dia gila? Beberapa penonton yang bersembunyi terkagum-kagum dengan nada bicara Li Qiye, apakah dia tidak tahu siapa dia atau akademinya? Membunuh permaisuri dan pasukannya. Orang bosan hidup. Petik 2. Terlepas dari legionnya, hanya permaisuri saja sudah cukup menakutkan karena dia bisa mendominasi dirinya sendiri. Orang pasti akan mengira dia gila jika mendengar ini. Menghina permaisuri setara dengan hukuman mati dan pemusnahan 9 klan. Mata Wu Ke memancarkan kilatan mematikan. Memperbaiki. Dia menghunuskan pedangnya dan mengarahkannya langsung ke Li Qiye. Kamu memilih neraka daripada surga, itu tidak bijaksana. Saya cukup berbelas kasih untuk berpikir untuk menyelamatkan Anda tetapi tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Dia mengancam. Wu Ke tidak lagi membutuhkan alasan lagi setelah Li Qiye menghina permaisuri. Dia bisa membunuh orang itu sekarang dan mempunyai alasan yang tepat. Pedang itu akan menjadi miliknya untuk diambil sesudahnya. Ini tentang waktu. Li Qiye sambil tersenyum melihat ujung pisau. 3 gerakan dan kamu akan mati. Wu Ke berkata dengan dingin. 3. Tidak. Yang akan terjadi adalah aku akan membunuh kalian semua dengan 1 gerakan. Li Qiye mendengus. Wu Ke dan yang lainnya memutar mata, mengira mereka salah dengar. Apakah orang ini serius? Para penonton tidak percaya. Hahaha, bocah nakal, apa kamu gila? Zhang Dingyu menunjuk ke arah Li Qiye Sarik tertawa terbahak-bahak, apakah kamu tenjak mengahui kekuatan saudara Wu Ke? Dia adalah Ascender level 5 dan teman-temannya juga tidak lemah, sepertinya mereka akan membunuhmu dengan 1 tebasan. Kelompok Zhou Qiushi juga terkejut, berpikir bahwa Li Qiye terlalu sombong. Orang lemah yang bodoh, aku bahkan tidak perlu melakukan apapun. Pedang ini saja sudah cukup. Li Qiye tidak keberatan gelangan serangan itu dan perlahan menghunuskan pedangnya. Memperbaiki. Pedang itu berdenyut dengan kesucian. Setiap helai adalah yang tertinggi dan murni, memungkinkannya mencakup segalanya. Pertobatan perlahan melayang tanpa dikendalikan oleh Li Qiye. Rupanya memiliki semangat dan keinginan tersendiri. Berdengung. Itu tidak lagi menyerupai pedang biasa dan memancarkan denyut suci. Hanya cahaya ini saja yang bisa menceritakan segala kegelapan dan kejahatan. Wu Ke dan Zhang Dingyu gemetar menanggapinya. Cahaya ini menyinari jauh ke dalam hati mereka dan menghapus niat jahat mereka, memaksa mereka untuk menyerah. Mereka langsung melindungi pikiran mereka untuk mencegah pengaruh lebih lanjut. Pedang yang bagus. Wu Ke memuji setelah melindungi pola pikirnya, tatapannya tertuju pada pedang. Wu Ke mungkin bukan ahli pedang Dao, tapi dia masih menguasai pedang dengan sangat baik. Oleh karena itu, dia langsung menyadari bahwa pedang ini telah menjadi makhluk dengan rohnya sendiri. Ini sangat jarang karena itu berarti pedang adalah dewa, senjata yang tiada taranya. Biasanya, hanya pedang yang selalu dibawa oleh nenek moyang dan sangat ditentukan oleh Grand Dao mereka yang akan mencapai level ini, tidak semua pedang nenek moyang seberuntung itu. Itu sebabnya Wu Ke menginginkan pedang ini, terlihat dari api di matanya.
Dia akan menjadi tabrakan karena dao pedangnya akan menjadi jauh lebih kuat. Tentu saja itu bagus. Li Qiye terkekeh, nenek-nenek moyang telah merawatnya selama satu generasi sehingga cahayanya sangat tinggi dan perkasa. Ia dapat mengenali kejahatan dan secara otomatis akan menghapus keberadaan apapun dengan pikiran jahat. Itu pedang nenek moyangmu, tatapan Wu Ke semakin tajam dan ingin segera merangkul pedang itu. Jadilah cerdas dan serahkan sekarang juga. Zhang Dingyu berteriak. Siapa yang tidak menginginkan pedang leluhur? Bahkan mereka yang tidak terlatih dalam ilmu pedang tetap menginginkannya. Memiliki senjata pada level ini meningkatkan potensi bertarung seseorang beberapa level. Para penonton yang tersembunyi juga terkejut mendengar Li Qiye. Benar, bagaimana lembaga pertobatan bisa memiliki senjata leluhur? Salah satu dari mereka berkata dengan tidak percaya. Itu karena kamu tidak tahu apapun tentang akademi itu. Seorang siswa yang lebih tua menenangkan kepalanya, ya, reputasinya buruk, lemah, dan tidak mengajar siswa yang baik. Namun, sejarahnya sama panjangnya dengan salah satu dari 4 akademi besar. Ada yang mengatakan bahwa akademi ini bahkan lebih tua dari Akademi Utara. Ini didirikan oleh nenek moyang sehingga masuk akal jika ia memiliki sumber daya yang besar. Satu-satunya masalah adalah kurangnya usaha dari calon siswanya. Saya tahu tentang pedang ini. Nenek-nenek moyang meninggalkannya di sana sebagai harta utama lembaga pertobatan. Hanya sedikit yang mampu mengangkatnya, apalagi mengambilnya. Saat ini, saya hanya tahu satu orang yang mampu mengangkatnya, dan itu adalah Kaisar sejati Holy Frost. Siswa lain menambahkan, Kaisar adalah satu-satunya. Temannya terkejut, lalu bagaimana siswa ini bisa memilikinya di sini sekarang? Jangan bilang dia lebih kuat dari Kaisar sejati Holy Frost. Jangan konyol, bagaimana murid dari pertobatan bisa dibandingkan dengan dia? Siswa yang lebih tua menggelengkan kepalanya, mungkin merupakan suatu keberuntungan bahwa dia diterima dengan pedang. Nasib dan kekayaan terlalu tidak berwujud dan misterius, tidak ada yang bisa memprediksi kesamaan ini. Sangat beruntung. Semua siswa menjadi iri. Lagi pula, tidak semua orang bisa memiliki artefak setingkat ini. Biasanya, hanya orang jenius paling berbakat yang bisa memiliki pedang seperti ini. Pedang cahaya ini dapat menghilangkan kegelapan dan memutus pikiran jahat. Apakah kamu berani menguji kebenaranmu dengan itu? Li Qiye melihat keserakahan mereka dan tersenyum. Lalu apa? Wu Ke merengut, tidak terlalu mempercayainya. Kalau begitu, ayo kita bertaruh lagi. Jika Anda menguji pedang ini tanpa mendapat serangan balik, itu akan menunjukkan kepolosan dan kebenaran Anda. Tentu saja, sebaliknya, jika kamu bisa menghentikan permainan itu akan dianggap sebagai kemenanganmu juga. Li Qiye menjelaskan lebih lanjut. Apa yang terjadi jika kita menang? Dingyu berteriak dengan tidak sabar. Sederhana sekali, saat kamu menang, pedang ini akan menjadi milikmu. Tapi jika kamu kalah, maka aku tidak bisa memahaminya. Pedang akan menjadi alat yang menawarkan niat jahatmu. Seseorang hanya bisa mengatakan bahwa Anda dihukum berdasarkan keputusan nenek moyang dalam kasus itu. Li Qiye tersenyum. Benar-benar, mata Wu Ke bersinar terang. Kenapa dia datang jauh-jauh ke sini? Pedang ini jelas menjadi sasarannya, bukan keadilan. Tentu saja, Li Qiye terkekeh, jadi ya atau tidak. Menangkan dan harta karun besar ini akan menjadi milik Anda. Saya yakin sekte Anda tidak memiliki yang seperti ini. Kelompok itu membeku setelah mendengar ini karena itu memang benar. Bagaimana jika mereka mendapatkan satu untuk sekte mereka? Mereka akan sangat dihormati dan dicintai di masa depan, mungkin menjadi master sekte juga. Ayo pergi. Wu Ke dan anggota lainnya saling bertukar pandangan sebelum mengangguk. Oke, sudah waktunya dimulai. Li Qiye tersenyum. Tunggu, jika kita perlu memblokir tebasan, kita tetap menangkan. Kita semua bisa melakukannya bersama-sama. Wu Ke meminta konfirmasi. Iya, itu berarti kamu mempunyai pikiran jahat tetapi selama kamu bisa menghentikannya, itu adalah kemenanganmu, kata Li Qiye. Itu kesepakatan. Jika kita tidak bisa menghentikan pertemuan itu, kita hanya bisa menyalahkan diri kita sendiri karena lemah. Wu Ke berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun pedang adalah senjata nenek moyang, mereka tidak percaya bahwa seseorang yang lemah seperti Li Qiye dapat menggunakan kekuatan sebenarnya, bahkan 10% pun tidak. Itu sebabnya mereka yakin bisa berhenti bekerja saat bekerja sama. Ya, tuan-tuan menepati janji mereka, kata Li Qiye.
Baiklah, mulai formasi. Wuke memerintahkan dan mereka melompat kembali ke binatang buas mereka. Mereka dengan cepat berpindah ke posisi yang benar, tampaknya sudah memantau dengan baik. Ini hanya berlangsung sesaat dan aura membunuh area tersebut. Para penonton tahu bahwa mereka adalah siswa yang tangguh dalam pertempuran dan bukan hanya siswa manja yang terjebak di dalam kelas. Bagaimanapun, mereka berasal dari sekte dan klan besar sebelum bergabung dengan akademi sebagai jenius yang luar biasa. Oleh karena itu, mereka telah menjalani banyak uji coba dan pelatihan. Sebelumnya, memperbaiki. Semua orang dan binatang buas mereka mendekorasi lapisan pelat logam lainnya, yang akhirnya membentuk baju besi lengkap. Binatang-binatang itu meraung. Ini mengaktifkan pembentukan, menyebabkannya berdenyut dan memerintahkan berbagai tempat. Semuanya menghilang dan Mekan terlihat lapis baja raksasa muncul di depan Li Qiye. Binatang ini tampak seperti gunung yang terbuat dari logam. Ekor panjangnya adalah cambuk baja. Gigi dan cakarnya menyerupai pedang tajam, yang mampu mencabik-cabik semua makhluk hidup. Selain itu, auranya yang menakutkan memiliki keganasan binatang buas dan kehadiran yang mematikan. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik ketika mencapai tujuannya. Setiap langkah macan tutul ini mengeluarkan ledakan yang keras. Kerangkanya yang besar menumbangkan banyak puncak dan pepohonan di perkebunan. Ayunan satu ekor membelah tanah menjadi berkeping-keping, menyebabkan bebatuan beterbangan. Para penonton yang tersembunyi menjadi ketakutan dan langsung mundur ke titik yang lebih aman. Formasi baja macan tutul, diciptakan oleh permaisuri sendiri. Salah satu siswa berteriak keheranan. Yang ini hanya di tingkat dasar. Seorang siswa dari daun memasang ekspresi serius, saya mendengar permaisuri telah menciptakan formasi yang disebut binatang dengan kekuatan surgawi yang tidak nyata seperti binatang surgawi yang sebenarnya ada. Orang bilang itu bisa membunuh kaisar sejati. Dia luar biasa, tidak heran kenapa dia berhasil merekrut begitu banyak ahli dari pengadilan naga sejati. Dia harus siap menjalankan ambisinya. Seorang siswa perkasa merasa takut saat melihat binatang itu. Hanya satu formasi biasa darinya sudah pertarungan ini. Bayangkan saja hasil dari pertarungannya. Area ini juga merupakan formasi binatang. Seorang siswa yang ahli dalam formasi mengatakan, ini menggabungkan kekuatan kelompok Wuke dengan kekuatan binatang buas mereka, harmoni sempurna antara manusia dan binatang untuk mencapai kekuatan maksimum. Menurut pendapat saya, ia seharusnya mampu menantang Ascender level 9 tanpa masalah. Tapi bisakah itu menghentikan satu tebasan? Seorang siswa bertanya dengan napas tertahan. Sulit untuk mengutarakan, tetapi siswa dari Repentance itu seharusnya tidak bisa menggunakan kekuatan pedang nenek moyang. Siswa kuat lainnya menjawab dengan sungguh-sungguh. Harta leluhur tidak diragukan lagi sangat kuat tetapi juga sulit dikendalikan. Tanpa budidaya yang cukup, seseorang tidak akan bisa menggunakannya sama sekali, apalagi menggunakannya secara efektif. Di mata mereka, bahkan siswa berprestasi dari pertobatan seharusnya memiliki termometer yang terbatas. Orang itu tidak akan bisa mengendalikan pedang ini. Itu tergantung seberapa pintar pedangnya. Jika ia benar-benar hidup, ia dapat mengaktifkan kekuasaannya sendiri tanpa memerlukan pengontrol. Pada level tertinggi, tebasannya dapat melepaskan kekuatan nenek moyang. Seorang siswa yang lebih tua menatap pedang itu dengan iri. Harta karun jauh lebih berharga dan lebih kuat dari harta biasa. Tentu saja, siswa yang kuat menjawab, pedang yang sepenuhnya hidup akan mampu melindungi musuh dan senjata yang kuat. Ini akan segera dimulai. Penonton membuka mata lebar-lebar dan tidak memperdulikan pemenangnya. Mereka tidak ingin melewatkan satu detail pun dari aksi pedang nenek-nenek moyang. Ini akan menjadi pengalaman belajar yang luar biasa. Saudara Wuke, kamu bisa melakukannya. Blokir tebasan ini dan pedang itu milikmu. Zhang Dingyu berteriak. Kelompok tersebut mengetahui bahwa tidak mungkin mereka hanya memiliki kemurnian hati dan pikiran saja. Setiap orang memiliki niat jahat dan pikiran jahat karena manusia tidak sempurna. Hanya orang suci yang menjadi satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah menggunakan kekuatan mereka untuk menghentikan tebasan itu. Pergi. Macan tutul membuka mulutnya dengan kata-kata yang terdengar seperti dua pelat logam yang saling bergesekan, sangat tidak enak di telinga. Baiklah, ini saatnya kamu menghadapi cahaya. Li Qiye tersenyum dan berteriak, cahaya yang akhirnya mencapai segalanya,
menggunakan kejahatan dan menyucikan kegelapan. Berdengung, pedang itu menjadi cemerlang dengan sinar suci yang terus menyala tanpa henti. Sinarnya tampak seperti gelombang pasang surut dan akhirnya membentuk lautan cahaya. Pengumpulan kekuatan ini membuat orang-orang merasa waspada. Banyak yang langsung melihat ke sumbernya. Sangat agung. Para siswa di daratan merasakan kekuatan yang terkandung dalam lautan cahaya ini. Tak perlu dikatakan lagi tentang mereka yang hadir, para penonton ini tercengang. Kekuatan cahaya tampak ada di mana-mana dan menyelamatkan mereka, mengubahnya menjadi perahu kecil di tengah lautan. Ini pasti terasa berada di hadapan nenek moyang, kan? Beberapa siswa turun ke tanah, tidak mampu menahan tekanan. Memperbaiki. Sebuah pedang himne yang bergema di 9 atmosfer saat kekuatan ini mulai menyatu ke dalam pedang. Ia menyerap kekuatan ini dan mengubahnya menjadi pedang energi. Sinar pedang ini memiliki cahaya keemasan, diresapi dengan kekuatan cahaya. Mereka sama sekali tidak memiliki afinitas kekerasan atau pembunuhan tetapi para penonton tetap merasa ngeri. Bahkan makhluk terkuat pun akan disalib tanpa bisa melarikan diri. Berdengung. Satu sinar terbang langsung menuju Zhang Dingyu. Ini tidak ada secara keseluruhan denganku. Saya tidak menghadapi cahaya. Dingyu berbalik dan lari sambil panik. Dia berlari dengan tenaga tetapi itu tidak cukup. Dia cepat tetapi sinarnya lebih cepat. Tidak. Dia mengambil harta pertahanan dalam upaya yang sia-sia. Sinar itu menembus harta karun itu seolah-olah itu adalah tahu dan menembus tubuhnya. Berdengung. Untaian kecil cahaya suci keluar dari tubuhnya, sepertinya ingin membukanya. Ah! Setelah meletus, ia meledak menjadi partikel terang dan tersebar ke tanah. Akhirnya, tidak ada satupun jejak dirinya yang tersisa seolah-olah dia tidak pernah ada di sini sejak awal. Pemurnian menyeluruh. Salah satu penonton merinding. Sekarang, macan tutul baja itu berteriak dan mencakar ke arah Li Qiye. Cakarnya yang seperti pedang memancarkan kilatan mengerikan saat diayunkan. Ia ingin mengambil inisiatif dengan membunuh Li Qiye. Pedang tidak lagi memiliki master pada saat itu. Ledakan. Cakar itu membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan seluruh pegunungan. Memperbaiki. Li Qiye tidak bergerak sama sekali karena pedang itu secara otomatis memotong ke depan secara vertikal, meninggalkan jejak cahaya suci di lintasannya. Jejak yang menyala-nyala ini mencapai dunia dan meninggalkan bekas luka yang tak terhapuskan di langit. Percikan api lebih baik tetapi hasilnya jelas. Tebasan itu memotong cakarnya terlebih dahulu, lalu seluruh tubuh macan tutul, membelahnya menjadi dua. Ah! Para anggota Divine Beast Legion diserang oleh untaian suci. Ledakan. Mereka langsung meledak menjadi partikel, menghasilkan pemandangan indah seperti langit malam ilusi penuh bintang. Banyak yang tergoncang. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kematian tanpa darah dan anggota tubuh yang terputus. Bukti keberadaan korban tersebar dalam bentuk partikel-partikel tersebut. Itu tidak nyata. Salah satu siswa benar-benar ketakutan. Partikel-partikelnya sungguh indah, proses penyempurnaannya juga terlihat suci. Namun mengingat bahwa mereka dulunya adalah binatang dan manusia yang membuat orang bergidik. Setelah mereka berpencar, orang-orang akhirnya melihat satu-satunya yang selamat, Wu Ke. Dia terjepit ke tanah oleh pedang pertobatan, tidak mampu bergerak 1 inci pun dengan mata terbuka lebar. Dia masih hidup tetapi tubuhnya sudah bisa merasakan kematian yang membuatnya ngeri. Untaian lampu pedang telah menembus tubuhnya. Invasi ini tidak menimbulkan rasa sakit. Terlebih lagi, lubang tempat pedang menusuknya juga tidak mengeluarkan darah, bahkan setetes pun tidak terlihat. Bentuk fisiknya saat ini terdiri dari terang dan kegelapan, bukan daging. Dia bisa merasakan potongan dirinya berubah menjadi partikel cahaya, nasib yang sama seperti sebelumnya. Selain itu, keinginan jahat dan kegelapannya juga dimurnikan. Sensasinya tetap ada tetapi tubuhnya merupakan manifestasi suci yang penuh dengan kekuatan. Sayangnya, dia tidak bisa bersemangat dengan kekuatan baru ini karena kematian akan segera datang. Kamu kalah, sepertinya kamu tidak ditakdirkan untuk memiliki pedang. Li Qiye sambil tersenyum melihat pemuda itu. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah anggota Dawn dan Divine Beast Legion. Permaisuri dan pasukan kita akan membalas dendamku. Wu Ke sangat ketakutan dan berteriak. Tak ada gunanya memberitahuku hal ini, bicaralah pada pedang. Jika dia mengira Anda tidak jahat, dia akan melepaskan Anda. Li Qiye menenangkan.
Kamu bisa melepasnya. Wu Ke masih berteriak. Semua orang menyaksikan dengan napas tertahan, menyadari betapa luar biasa pedang ini, benar-benar diinginkan oleh semua orang. Bayangkan saja, Li Qiye hanyalah murid biasa dari Repentance. Dia bahkan tidak perlu mengendalikan pedangnya, namun pedang itu masih bisa mengerahkan kekuatan yang cukup untuk membunuh Ascender yang kuat. Sekarang, bagaimana jika kupu-kupu benar-benar bisa memanfaatkan potensinya secara maksimal? Sungguh kekuatan yang luar biasa. Sebuah suara nyaring muncul. Seorang guru sejati telah tertarik dengan kekuatan pertobatan dan mulai menuju ke sana. Aura kekalahan orang ini mendahuluinya dan mengancam seluruh wilayah, menyapu pegunungan dan sungai. Orang-orang yang dikemudikan merasakan sesuatu menghantam dada mereka dan hampir terlempar. Sesosok akhirnya mendarat. Kehadirannya menandakan rune Dao, mengubah tempat itu menjadi lautan Dao. Dia adalah kaisar sejati yang sangat muda. Hukum kerajaan turun dari langit seperti air terjun surga. Kaisar sejati. Semua orang langsung mengetahui tingkat peretasannya karena berbagai fenomena. Saat menatap mata pemuda ini, seseorang dapat melihat Dao terhormat di dalam, sangat kontras dengan usianya yang masih muda. Sosoknya bersinar seperti korundum dan batu giok yang mengkristal karena dia tidak terbuat dari daging. Rupanya cukup sulit juga. Banyak tanda dan simbol yang terukir di bingkainya, mungkin diukir oleh surga itu sendiri saat lahir. Kaisar sejati pemahat batu. Seorang penonton berteriak. Kudengar kaisar sejati Gold Python juga ada di sini, jadi ini seharusnya tidak terlalu mengejutkan. Seorang siswa dengan jaringan informasi yang baik berkata. Kaisar sejati pemahat batu mungkin tidak setingkat dengan kaisar sejati Holy Frost, tapi dia tetap menjadi kebanggaan akademi kami sebagai seorang jenius yang luar biasa. Kata penduduk asli akademi dengan bangga. Semua mata tertuju padanya sekarang. Meskipun auranya berhenti secara langsung menekan popularitas, banyak orang yang masih harus memandangnya dengan hormat. Beberapa bahkan ingin terjatuh. Dia adalah murid Akademi Bang Suci di Barat, penduduk asli Akademi Cahaya seperti Kaisar Sejati Holy Frost. Dia berasal dari suku Batu Surgawi. Anggota suku ini terlahir setengah daging dan setengah batu. Mereka memiliki dua jalur potensial saat mereka bersatu, baik untuk mendapatkan seluruh daging atau seluruh korundum. Kaisar Sejati, pemahat batu dilahirkan dengan rune kuno, pertanda yang sangat tidak menyenangkan dan berkah dari nenek moyang mereka. Jadi, bahkan saat masih bayi, dia langsung direkrut oleh Bang Suci. Dia juga tidak menyia-nyiakan bakat bawaannya, menjadi kaisar dua istana di usia yang begitu muda. Tobat, dia menatap pedang itu, heran. Penduduk asli seperti dia secara alami memahami arti dan asal-usul pedang ini. Dia berbalik ke arah Du Wenrui selanjutnya. Menurutnya setelah melihat murid-murid di sini termasuk Li Qiye, hanya dekan yang benar-benar bisa membawa pedang ke sini. Dekan Du, Kaisar sejati masih menunjukkan rasa hormat kepada Du Wenrui karena senioritas pria itu. Jangan lihat aku, ini bukan pedangku, ini miliknya. Du Wenrui tersenyum dan menunjuk ke arah Li Qiye. Benar-benar, aneh sekali. Kaisar memandang ke arah Li Qiye dan menjadi terkejut. Dia menyadari kesulitan bawaan dalam mengambil pedang ini dari pertobatan. Sekarang, seorang siswa tak dikenal berhasil melakukannya. Yang mulia, selamatkan saya. Wu Ke sangat gembira melihat kaisar ini dan melihat harapan. Stone Charver akhirnya melihat ke arah Wu Ke dan tidak memiliki kesan apapun padanya. Meskipun Wu Ke adalah seorang Ascender, Stone Charver telah melihat banyak dewa sejati. Bagaimana dia bisa mengingat orang ini? Yang mulia, saya Wu Ke dari Divine Beast Legion. Saya ada di sana selama jamuan makan yang mulia sebelumnya. Wu Ke buru-buru berkata, "Ah, Kakak Wu." Pemahat batu samar-samar mengingat orang ini. Mohon berbelas kasih dan selamatkan saya. Wu Ke memohon. Martabat dan reputasi tidak menjadi masalah ketika kematian sudah begitu dekat. Mata Kaisar bertanya. Dia melihat ke arah Li Qiye dan menangkupkannya, "Rekan siswa, lebih baik mengakhiri perseteruan daripada memulai perseteruan lagi, kamu tidak perlu membunuh." Tentu saja, Stone Charver sendiri tidak peduli pada Wu Ke tetapi dia tidak keberatan membantu permaisuri. Sorotan tertuju pada Li Qiye. Sangat jarang bagi Kaisar pemahat batu untuk meminta bantuan seseorang dalam sistemnya sendiri. Pada akhirnya, Kaisar ini akan berhutang budi pada Li Qiye jika dia setuju untuk melepaskan Wu Ke. Ini bisa menjadi awal dari hubungan yang bermanfaat. Bersambung.